moments later. Bagaimana jalur masuknya Islam ke wilayah Nusantara? Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan pendekatan damai, adaptif terhadap budaya lokal, serta toleransi terhadap keberagaman. Dengan cara tersebut, Islam berhasil meraih tempat yang kuat di hati masyarakat. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad 7. Islam diperkirakan masuk ke wilayah Nusa Tenggara pada akhir abad ke-15 sampai awal abad ke-16. Adapun penyebar agama Islam pertama di Nusa Tenggara Timur yaitu seorang ulama dan pedagang asal Palembang yang bernama Syahabuddin bin Salman Al-Faris. Syahabuddin bin Salman Al-Faris merupakan seorang ulama dan pedagang yang membawa Islam ke NTT, dan Solor menjadi tempat di NTT yang pertama kali terpengaruh oleh Islam karena letaknya yang strategis. Di Solor terdapat bandar penting di Pamakayo, Lohayong, Menanga, dan Labala. Bandar tersebut sangat penting sebagai tempat persinggahan para pedagang. Terus si Syahabuddin bin Salman Al-Faris itu juga dikenal sebagai Sultan Menanga karena ia berhasil menyebarkan Islam yang membuktikan dengan mengawini putri Raja Sangaji Dasi dari kerajaan Lamakra di Solor. Perkembangan Islam di NTT ini juga bisa dibuktikan dengan adanya kampung muslim pertama di Menanga. Terima kasih. Pertama, pada awalnya pemerintahan raja-raja di Nusa Tenggara Barat, pengaruh agama Hindu sangatlah kuat. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ekspansi kerajaan Majapahit ke wilayah itu. Namun, dengan runtuhnya kerajaan Majapahit menjadikan pengaruh agama Hindu mulai berkurang. Seiring dengan mulainya pengaruh agama Islam di kalangan masyarakat pesisir, munculnya kerajaan Demak di Jawa Tengah membawa pengaruh besar pada meluasnya agama ajaran Islam di Nusa Tenggara Barat. Pengaruh agama Islam di wilayah Nusa Tenggara Barat ini pada umumnya dibawa oleh orang-orang Melayu. Pengaruh agama Islam di Bima ini tidak bisa dilepaskan dari dukungan Raja I pada tahun 1570 dan 1636 dari Makassar, yang kemudian dikenal dengan nama Karaeng Matoya, yang memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah itu. Pengaruh agama Islam dalam kerajaan Bima ini mulai muncul sejak pemerintahan Raja Manuru Salehi sekitar tahun 1605 dan mulai berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Abdul Khair 1620 sampai 1640. Raja Abdul Khair disebut juga sebagai Sultan Bima karena beliau adalah raja yang pertama kali memeluk agama Islam di Bima, sehingga dianggap sebagai pemisah dengan Raja Bima sebelumnya yang menganut agama Hindu. Agama Islam kemudian menjadi agama resmi raja-raja di Nusa Tenggara Barat. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat dan Timur. Kesultanan ini didirikan pada tanggal 7 Februari pada tahun 1621 Masehi. Masuknya Islam di Kerajaan Bima diawali ketika pada tahun 1540 Masehi, para mubalek dan pedagang dari Kesultanan Demak datang dan menyebarkan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Nusa Tenggara dan Timur. Yang pertama itu ada Kesultanan Bima, yaitu dari tahun 1620 sampai kini. Yang kedua itu ada Kesultanan Sumbawa, yaitu dari tahun 1674 sampai kini. Yang ketiga itu ada Kerajaan Adonara, yaitu dari tahun 1650 sampai kini. Yang keempat itu ada Kerajaan Taliwang, yaitu dari tahun 1623 sampai kini. Yang kelima itu ada Kesultanan Dompu, yaitu dari tahun 1545 sampai 1958.
Yang keenam itu ada Kesultanan Sanggar Bima, yaitu dari tahun 1700 sampai 1926. Yang ketujuh itu ada Kerajaan Selaparang, yaitu dari tahun 1400 sampai 1672. Yang kedelapan itu ada Kerajaan Lamakra, yaitu dari tahun 1932 sampai kini.